Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Pak Ari. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Yang kedua, siswa mengetahui pengertian dan jenis-jenis komik. Nah, pada pembelajaran kali ini, Bapak akan ditemani oleh teman Bapak yang merupakan seorang dokter yang akan memberikan penjelasan mengenai gangguan dan kelainan pada tulang. Simak baik-baik penjelasan dari beliau ya anak-anak. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Dr. Kusuma. Pak Dokter akan membantu Pak Ari menjelaskan materi gangguan dan kelainan tulang. Simak baik-baik ya anak-anak. Nah, penjelasan pertama, kita mulai dari gangguan terlebih dahulu. Gangguan sistem gerak merupakan keadaan yang mengganggu kerja sistem gerak manusia. Gangguan ini hanya bersifat sementara. Setelah gangguan dapat diatasi, sistem gerak akan bekerja seperti biasanya. Adapun macam-macam gangguan pada sistem gerak, yaitu yang pertama, dislokasi. Dislokasi adalah pergeseran tulang karena robek atau tertariknya ligamen. Ligamen itu adalah urat sendi. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar. Pada gambar terlihat bagaimana kondisi sendi seorang yang normal dan kondisi sendi seseorang yang mengalami dislokasi sendi. Terlihat orang yang mengalami dislokasi sendi, sendinya bergeser. Kemudian yang kedua yaitu kesleo. Kesleo atau terkilir adalah gangguan pada persendian karena ligamen sendi tertarik. Kesleo terjadi karena adanya gerakan tiba-tiba atau melakukan gerakan yang tidak biasa. Nah, kesleo ini bisa terjadi pada siapa saja. Maka dari itu, anak-anak harus hati-hati ya. Yang ketiga ada fraktura atau patah tulang. Fraktura adalah patah tulang yang disebabkan karena kecelakaan atau terjatuh. Fraktura dibagi menjadi dua, yaitu fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Fraktura terbuka adalah patah tulang yang sampai menembus kulit. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar. Terlihat tulang yang patah sampai keluar menembus kulit. Yang kedua ada fraktura tertutup. Fraktura tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai menembus kulit. Nah, pada gambar, patahan tulangnya tidak sampai keluar menembus kulitnya. Bisa membedakan antara fraktura terbuka dan fraktura tertutup? Tentu bisa. Bapak yakin anak-anak itu adalah anak yang hebat. Yang berikutnya ada fisura. Fisura adalah kondisi retak tulang karena benturan, terjatuh, atau kecelakaan. Fisura itu beda dengan fraktura. Kalau fraktura patah, sedangkan fisura hanya retak saja. Itu perbedaannya. Sekarang kita akan membahas tentang kelainan tulang. Kelainan pada tulang dapat terjadi sejak lahir atau bawaan, kebiasaan yang salah, ataupun penyakit. Kelainan pada tulang berlangsung lama sehingga sangat memengaruhi sistem gerak manusia. Oh ya, perbedaan gangguan dan kelainan terletak pada lama waktunya. Kalau gangguan hanya bersifat sementara, sedangkan kelainan berlangsung lama. Adapun macam-macam kelainan pada tulang, yang pertama adalah polio. Polio disebabkan oleh poliovirus. Virus ini menyerang otak sehingga menyebabkan kelumpuhan. Tulang kaki pada penderita polio biasanya mengecil. Polio dapat dicegah dengan imunisasi polio pada bayi. Coba anak-anak perhatikan gambar. Terlihat pada gambar, kaki seseorang yang mengidap polio itu mengecil. Nah, yang kedua, ada rakitis. Rakitis yaitu bentuk kaki O ataupun X. Kelainan ini terjadi sejak lahir atau bawaan. Penyebabnya adalah saat hamil ibu kekurangan vitamin D dan kalsium. Coba anak-anak perhatikan gambar. Gambar yang di tengah adalah bentuk kaki normal. Yang di sebelah kiri adalah bentuk kaki O, sedangkan di sebelah kanan adalah bentuk kaki X. Terlihat jelas sekali perbedaan antara kaki normal dan kaki bentuk O dan kaki bentuk X. Kemudian, yang berikutnya ada osteoporosis. Osteoporosis adalah pengeroposan tulang sehingga tulang menjadi rapuh, mudah retak atau patah.
Penyakit ini dapat terjadi karena tubuh kekurangan kalsium. Osteoporosis mudah terjadi pada orang lanjut usia. Coba anak-anak perhatikan gambar. Terlihat orang yang mengalami osteoporosis, kepadatan tulangnya lebih rendah dan tulangnya terlihat keropos pada bagian dalamnya. Itulah perbedaan tulang sehat dan tulang yang mengalami osteoporosis. Kemudian yang berikutnya ada rematik. Rematik ditandai dengan gejala nyeri pada persendian. Akibatnya, sendi sulit digerakkan. Rematik juga kadang-kadang disertai pembengkakan sendi. Dan yang terakhir, ada kelainan pada tulang belakang. Kelainan pada tulang belakang bisa terjadi karena posisi duduk yang salah. Ada 3 macam kelainan tulang belakang. Yang pertama itu ada lordosis. Lordosis terjadi jika tulang belakang melengkung ke depan sehingga kepala tertarik ke belakang. Yang kedua ada kyphosis. Kyphosis terjadi jika tulang belakang melengkung ke belakang sehingga tampak seperti bungkuk. Yang ketiga ada skoliosis. Skoliosis terjadi jika tulang belakang melengkung ke samping seperti huruf S. Nah, demikianlah penjelasan dari Pak Dokter. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ari. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang komik. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah serial komik terkenal dari Jepang yang berjudul Naruto. Sebelumnya, apakah anak-anak mengetahui pengertian komik? Jika belum, simak penjelasan Bapak. Komik adalah cerita bergambar dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku yang umumnya mudah dipahami dan lucu. Komik berbentuk gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa membentuk jalinan cerita. Adapun ciri-ciri komik yaitu yang pertama, isi komik berupa gambar dan teks. Yang kedua, teks pada komik berisi bacaan percakapan. Yang ketiga, penggambaran watak tokoh komik sederhana. Yang keempat, cerita komik biasanya bersifat kepahlawanan. Dan yang kelima, cerita komik dapat pula berisi humor. Berikutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai jenis-jenis komik. Jenis-jenis komik ditentukan berdasarkan penampilannya dan berdasarkan ceritanya. Yang pertama, kita membahas tentang jenis komik berdasarkan penampilannya. Ada beberapa jenis komik yang berdasarkan penampilan, yaitu yang pertama, komik strip. Komik strip adalah komik yang terdiri atas beberapa panel saja. Biasanya terdiri dari 3-6 panel. Komik strip disebut juga komik singkat. Yang kedua, ada komik buku. Komik buku adalah komik yang dikemas dalam bentuk buku. Cerita dalam komik buku dapat dibuat berseri ataupun tidak. Yang ketiga ada komik online. Komik online atau webkomik adalah komik yang berwujud media digital, bukan media cetak. Komik online dapat dibaca melalui HP dan membutuhkan jaringan internet. Kemudian, kita akan membahas mengenai jenis komik berdasarkan ceritanya. Ada beberapa jenis komik berdasarkan cerita, yaitu yang pertama, komik edukasi. Komik edukasi merupakan komik yang desain ceritanya ditujukan untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Yang kedua ada komik humor. Komik humor adalah komik yang berisi cerita lucu. Unsur kelucuan tidak hanya pada isi cerita, tetapi juga pada gambar komiknya. Nah, terlihat pada komik humor, tokoh-tokohnya dibentuk sangat lucu wajahnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak harap informasi yang Bapak berikan berguna bagi anak-anak. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.